bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 1 Juli 2023. Dan pada mulai hari ini, Sapaan Damai Sejahtera akan memiliki sebuah bentuk yang baru, di mana kita tidak hanya akan menggali, belajar melalui firman Tuhan, tetapi firman Tuhan akan menjadi hal-hal yang kita terapkan secara real atau nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu di dalam tema-tema Sapaan Damai Sejahtera mulai tanggal 1 Juli 2023 ini, kita tidak hanya akan menggali firman Tuhan, namun juga kita akan mengangkat tema-tema yang bersifat tematik, yang merupakan tema-tema yang didasari dari pergumulan ataupun tantangan yang kita hadapi secara nyata di tengah-tengah dunia ini. The word in the world. Biarlah ini menjadi suatu hal yang teraplikasi secara nyata di dalam Sapaan Damai Sejahtera ini. Bagaimana firman Tuhan sungguh boleh menjadi sebuah hal yang berkata-kata, yang sungguh berbicara di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah kita menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mari saat ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, untuk kita sungguh-sungguh memohon biarlah firman Tuhan sendiri yang boleh menuntun di dalam keseluruhan hidup kita, di
di dalam kita berlaku, di dalam kita bertingkah laku, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami rindu ya Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh dituntun dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Melalui firman Tuhan menjadi sebuah tuntunan yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh rindu untuk selalu diawali oleh firman-Mu, sehingga itulah yang akan terus menjadi sebuah pegangan kami, yang akan menguatkan kami ya Tuhan, di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh boleh hidup berkomitmen dengan setia mengikut Engkau, sekalipun kami menghadapi segala macam pergumulan ataupun tantangan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami tetap dikuatkan karena ada firman yang sungguh boleh terus menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa harus firman? Pernahkah hal ini terpikir di dalam pikiran kita, keluarga damai? Mengapa Alkitab yang harus menjadi tuntunan di dalam keseharian kita? Karena itu saat ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kita memahami awal mulanya kehidupan ini ada. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama hingga kedua berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Keluarga damai, di sini kita melihat bagaimana pada mulanya kehidupan kita sebagai manusia dibentuk itu semuanya bersumber dari Allah. Pada mulanya segala sesuatu itu kosong, gelap, dan roh Allah lah yang menjadi sumber dari segala kehidupan yang ada. Dan kita melihat pada bacaan yang selanjutnya bagaimana pada nantinya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini melalui firman-Nya. Berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, maka cakrawala itu ada. Berfirmanlah Allah, maka segala kehidupan yang ada, makhluk hidup yang ada, itu semua diciptakannya dari firman-Nya. Disinilah keluarga damai kita dapat menyadari bahwa kehidupan itu sejatinya terbentuk dari firman Allah. Karena itulah kita butuh firman Tuhan sebagai sumber di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang firman-lah yang seharusnya membentuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita lihat hal ini juga menjadi sebuah hal yang diteguhkan di dalam pembacaan Perjanjian Baru dari Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Kata firman di sini dituliskan dengan huruf yang besar, huruf F, firman yang besar. Itu merujuk bahwa pada mulanya adalah firman di sini adalah Allah itu sendiri. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu firman, sang firman, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah. Dan dia bersama-sama dengan Allah yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena itu keluarga damai, mengapa harus firman yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena melalui firman-lah seluruh kehidupan itu terbentuk. Seluruh kehidupan itu ada. Karena itu sejatinya ketika kita menjadi anak-anaknya, kita ingin menjadi anak-anak yang sungguh hidup di dalam karya Tuhan, maka kita pun sudah seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itulah yang akan membentuk, mengarahkan, memimpin
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan jikalau kita melihat di dalam bagian akhir dari firman Tuhan, yaitu di dalam Wahyu pasal 22, di dalam perikopnya yang terakhir, mulai ayat yang ke-18, itu merupakan suatu bagian penutup dari firman Tuhan. Di sana dikatakan bahwa ada sebuah nasihat ataupun himbauan yang berkata bahwa aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Wahyu pasal 22 di bagian yang penutup, yang merupakan bagian dari akhir dari Alkitab, pun menyatakan bahwa kehidupan kita ini sudah seharusnya benar-benar diisi dan dibentuk melalui firman. Tidak boleh ada satu hal yang dikurangkan ataupun ditambahkan. Harusnya kehidupan kita ini menjadi sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena dengan di sanalah maka kita sungguh-sungguh akan mendapatkan suatu kehidupan yang sejati. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, the word in the word. Biarlah firman sungguh menjadi suatu hal yang selalu mengisi kehidupan kita, seharian kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau mengawali hari kita dan terus diisi melalui firman Tuhan, sehingga kita pun akan menutup hari kita dengan kita terus berpegang pada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sebuah hal yang sungguh berbicara nyata dan menjadi pegangan kehidupan kita dari mulanya hingga pada akhir kehidupan kita nanti. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang teguh pada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami rindu firman Tuhan menjadi sebuah hal yang boleh terus-menerus menuntun, menyertai, dan juga menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dari mulanya hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh menjadi sebuah kekuatan bagi kami, khususnya ketika kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini menghadapi setiap pergumulan dan tantangan-tantangan yang ada. Firman Tuhan sungguh boleh berbicara di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi terang dan pengharapan kami. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh mau menghidupi firman-Mu. The word in the word sungguh menjadi sebuah hal yang nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.